Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan Ibu Nindi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai sifat zat, indikator, asam, dan basa. Oke, sebelum kita memulai materi, langkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Kita akan memulai pertemuan kali ini dengan materinya sifat zat dan indikator asam dan basa. Oke, sebelum kita memulai, kalian siapkan dulu alat tulisnya dan catat hal penting yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan konsep campuran zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika, kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, Ibu harapkan kalian bisa menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, perubahan kimia ataupun pemisahan campurannya. Oke. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yakni kalian bisa menjelaskan pengertian asam, basa, dan garam. Mohon maaf, ini Ibu salah ketik ya, harusnya basa ya. Kemudian menjelaskan teori asam dan basa, menjelaskan indikator alami untuk menguji sifat larutan, dan menjelaskan indikator buatan untuk menguji sifat larutan. Oke, kita mulai dari kegiatan pendahuluan. Pernahkah kalian merasakan sakit perut ya? Misalkan kepalanya pusing, kemudian mual, sering bersendawa, kemudian nyeri pada ulu hati, muntah, tidak nafsu makan, perut kembung. Sebenarnya gejala-gejala yang kalian alami itu merupakan akibat dari asam lambung berlebih. Kenapa asam lambung berlebih? Karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam lambung kalian. Makanya kalian itu kalau setiap pagi harus sarapan. Di jam-jamnya kalian makan itu seharusnya kalian isi ke perut kalian dengan makanan ya. Jangan sampai membiarkan lambung kalian kosong sehingga asam lambung yang seharusnya mencerna makanan itu bisa merusak dinding lambung kalian sehingga kalian berasa perih emahnya ya, perih perutnya ya. Terus kenapa orang tua kalian menyarankan kalau misalkan asam lambung kita berlebih itu harus diberi obat emah? Sebenarnya apa sih fungsi obat emah di situ? Fungsi obat emah di sini itu adalah untuk meredakan atau menetralkan asam yang berada di lambung kita, sehingga asam lambung jika diberi obat emah karena sifatnya basa itu akan menjadi netral, sehingga perut kita tidak akan terasa perih ataupun sakit. Kita akan belajar mengenai apa itu asam dan apa itu basa ya. Oke, kita mulai dulu dari asam. Asam asal kata dari bahasa Latin yaitu acidus, artinya masam ya. Asam berarti masam. Asam itu adalah suatu zat senyawa yang membuat rasa masam. Ciri larutan asam, satu, udah pasti rasanya masam. Yang kedua, menimbulkan korosi. Kalau asam itu mengenai dinding lambung kita, maka yang berasa adalah dinding lambung kita perih atau perut kita terasa perih. Kemudian yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi lakmus merah. Kemudian yang keempat, zat yang dapat melepaskan ion hidrogen di dalam air. Apa itu ion? Kan sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya. Coba kalian baca lagi ya tentang materi ionnya. Oke, contoh larutan asam yang pertama adalah asam asetat. Molekul kimia dari asam asetat itu adalah CH3COOH. Kemudian ada asam formiat yang dihasilkan oleh lebah pada madu ya. Asam formiat rumus kimianya itu adalah HCOOH. Kemudian ada asam klorida ya. Asam klorida ini adalah asam untuk mencerna makanan. Rumus molekulnya itu adalah HCl ya. Kemudian ada aki. Di dalam aki kita isi dengan asam sulfat. Asam sulfat rumus molekulnya adalah H2SO4. Kemudian ada jeruk. Jeruk ini mengandung asam sitrat. Asam sitrat itu rumus molekulnya adalah C6H8O7. Kemudian selanjutnya ada soda, minuman bersoda, itu mengandung asam karbonat. Asam karbonat rumus kimianya adalah H2CO3. Oke,
Kita lanjut ke jenis larutan asam. Ada dua jenis larutan asam, yakni asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan di dalam air dan menghasilkan ion seluruhnya. Contohnya asam klorida, asam sulfat, dan asam nitrat, dan masih banyak lagi mengenai contoh dari asam kuat ini. Kemudian yang kedua, asam lemah. Asam lemah adalah senyawa yang sedikit terurai saat dilarutkan di dalam air. Contohnya ada asam sitrat pada jeruk, asam maleat pada anggur hijau, asam tatrat pada buah lemon. Biasanya kalau asam yang berada pada buah-buahan itu termasuknya jenisnya adalah asam lemah, ya. Kemudian kita akan belajar mengenai derajat keasaman. Kalian tentunya pernah mendengar kata pH. pH itu merupakan derajat keasaman. Derajat keasaman menyatakan keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Maksudnya adalah berapa banyaknya konsentrasi ion hidrogen di dalam pelarut air tersebut. Di sini ada grafik nilai pH, biasanya dijelaskan atau dipaparkan dengan warna-warna pada gambar, ya. Dari mulai pH 0 warnanya merah, pH 1 sampai pH 7 warnanya hijau, pH 8 toska sampai pH 14 warnanya adalah biru ungu, ya, kebiru-biruan, ya. Kemudian dari 0 sampai 6 yang senyawa atau zat yang memiliki pH 0 sampai 6 itu akan bersifat asam. Sedangkan zat yang memiliki pH-nya 7 itu akan sifatnya netral, dan pH zat yang memiliki 8 sampai 14 itu akan bernilai basa. Oke, kita lanjut ke basa. Basa adalah zat-zat yang bisa menetralkan rasa asam. Basa adalah zat yang dapat menetralkan rasa asam. Sifatnya yang pertama, dia licin, ya. Kalau kalian menyentuh suatu zat licin, maka itu bisa dipastikan larutannya sifatnya adalah basa. Kemudian korosif dan kausatik. Kausatik itu merusak kulit. Kalau misalkan terkena kulit, kalau misalkan konsentrasinya sangat tinggi, maka dia bersifat merusak, ya, merusak kulit, ya. Kemudian rasanya pahit, mengubah lakmus merah menjadi berwarna biru dan melepaskan ion hidrogen jika dilarutkan dalam air. Oke. Ini adalah beberapa contoh larutan basa. Ada sabun mandi, kemudian ada sampo, ada pasta gigi, ada obat mah, dan ada pupuk. Bu, tadi kan Ibu mengatakan bahwa larutan basa itu bersifat kausatik, ya, merusak kulit, ya. Kenapa harus sabun itu larutannya basa? Tadi Ibu bilang yang bersifat kausatik itu jika konsentrasi larutan basa atau pH-nya itu sangat tinggi. Untuk sabun itu pH-nya mendekati normal. Jadi pH-nya itu sekitar 8 sampai 9, sehingga itu tidak akan merusak kulit, ya. Oke. Kita akan masuk ke jenis larutan basa. Sama halnya dengan asam, larutan basa pun ada dua jenisnya. Ada basa kuat, ada basa lemah. Basa kuat itu adalah senyawa yang terurai secara keseluruhan saat dilarutkan ke dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida yang memiliki rumus molekul NaOH, ataupun kalium hidroksida yang memiliki rumus molekul KOH. Kemudian yang kedua adalah basa lemah. Basa lemah adalah senyawa yang hanya sedikit terurai saat dilarutkan ke dalam air. Contohnya amonia yang memiliki rumus molekul NH3 ataupun amonium hidroksida yang memiliki rumus molekul NH4OH, ya. Oke, kita lanjut ke garam. Garam ini adalah senyawa yang terbentuk dari asam dan basa. Jadi kalau senyawa asam kita campur dengan senyawa basa, maka itu akan terbentuk suatu garam. Sifatnya netral. Contoh,
ada HCl atau asam klorida, jika kita tambah dengan natrium hidroksida akan menghasilkan garamnya kita sebut sebagai natrium klorida, NaCl. Maka H+ ditambah OH- menjadi air, H2O. Jadi asam klorida ditambah natrium klorida menghasilkan natrium klorida dan air, ya. Kemudian contoh kedua, asam klorida, kita masih menggunakan asam klorida, kita campur dengan amonium hidroksida atau NH4OH, maka akan menghasilkan garam dengan nama amonium klorida dan menghasilkan air atau rumus molekulnya H2O. Contoh yang ketiga, ada asam sulfat, mohon maaf, ini bukan asam klorida tapi asam sulfat, H2SO4 ditambah dengan amonium hidroksida, ya, NaOH, itu akan menghasilkan N2SO4 atau natrium sulfat. Mohon maaf ya, ini salah ya, natrium sulfat. Dan ditambah air, molekulnya adalah H2O. Oke, kita lanjut ke teori asam basa. Asam basa ini teorinya ada 3. Yang pertama, Ibu akan jelaskan teori Arrhenius. Arrhenius itu menjelaskan tentang sifat asam, senyawa asam dan senyawa basa itu karena adanya pelepasan ion. Untuk asam sendiri itu karena akibat dari lepasnya ion hidrogen jika dilarutkan di dalam air. Sedangkan basa sendiri itu suatu senyawa yang bisa melepas ion hidroksida jika dilarutkan ke dalam air. Reaksi asam basa merupakan reaksi yang membentuk H2O pada ion H+ dan OH-. Itu menurut teori Arrhenius. Kemudian teori yang kedua ada teori Bronsted-Lowry. Dia itu menyatakan bahwa adanya serah terima proton, ya. Asam itu adalah suatu senyawa yang memberikan proton H+ untuk senyawa lainnya, sedangkan basa itu adalah senyawa yang menerima proton H+ pada senyawa lainnya, dan reaksi asam basa dapat mereaksi perpindahan suatu proton dari satu senyawa ke senyawa lainnya. Kemudian ada teori Lewis. Teori Lewis ini adalah teori karena serah terima pasangan elektron bebas, ya. Asam itu merupakan suatu senyawa yang menerima pasangan elektron bebas pada senyawa lain, sedangkan basa merupakan senyawa yang memberi pasangan elektron bebas pada senyawa lain, dan reaksi asam basa merupakan suatu reaksi untuk membentuk ikatan antara asam dan basa. Ibu ulang ya sayang ya. Untuk teori Arrhenius, inti dari teori Arrhenius ini adalah adanya pelepasan ion hidrogen dan pelepasan ion hidroksida, ya. Sedangkan untuk teori Bronsted-Lowry itu adanya pemberian dan penerimaan ion proton H+, ya. Kemudian untuk teori Lewis itu adanya pemberian atau penerimaan dan pemberian dari pasangan elektron bebas, ya. Oke, kita lanjut ke indikator asam basa. Indikator itu merupakan alat atau bahan atau zat yang dapat mengidentifikasi suatu larutan. Ya, Ibu ulang, indikator itu merupakan alat, bahan atau suatu zat yang dapat mengidentifikasi suatu sifat larutan. Jenis indikator ada 2. Yang pertama, ada indikator alami. Indikator alami merupakan bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan yang bersifat asam dan basa. Ada beberapa jenis contoh indikator alami. Yang pertama bisa dari bunga mawar, terutama yang warna merah ya sayang, bunga mawarnya. Kemudian dari kubis atau kol ungu, kemudian dari kunyit, kemudian dari bunga kertas atau bougainville, kemudian dari getah-getahan atau Revina humilis, kemudian ada dari daun hanjuang. Itu adalah beberapa contoh bahan alam yang dapat dijadikan sebagai indikator alami asam dan basa. Bu, bagaimana cara membuatnya? Cara mengekstrak indikator alami, pertama
kalian iris-iris dulu ya. Misalkan kita pakai kubis ungu, kita iris-iris kubis ungu dulu, kemudian tumbuk satu kelopak atau bunga daun atau ubi ungu tersebut, kita tumbuk sampai halus. Kemudian setelah itu kita tambahkan alkohol kurang lebih senilai 5 ml ya. Baru kita pakai itu. Nah, ini ada beberapa hasil pengujian larutan asam basa menggunakan indikator alami. Ada kubis ungu, indikator warna yang asli itu seperti ini, warnanya ungunya rada pekat. Nah, ketika kita teteskan di suatu zat yang asam atau asam klorida, maka berubah warnanya jadi warna pink. Kemudian kita teteskan di basa, maka berubah jadi warna hijau. Kemudian kalau kita teteskan di garam, maka dia akan berubah tetap warnanya menjadi ungu, walaupun ungunya menjadi lebih cerah. Kemudian ada daun hanjuang. Daun hanjuang itu warnanya itu jernih ya, agak keabu-abuan ya. Kalau kita masukkan ekstrak daun hanjuang ini ke dalam larutan asam, maka warnanya pink ya. Maka kalau kita larutkan basah, dia warnanya lebih putih tulang ya. Kemudian dalam garam itu warnanya tetap mengenai warnanya abu-abu ya. Kemudian kunyit kalau kita buat ekstraknya itu warnanya oranyenya pekat, oranye tua ya. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam larutan asam, dia berubah jadi kuning cerah. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam larutan basah, itu menjadi warnanya lebih coklat tua ya. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan garam, warnanya tetap warnanya oranye ya. Kemudian ada mawar. Mawar itu kalau kita bikin ekstraknya hampir sama kayak daun hanjuang, warnanya keabu-abuan ya. Warna merahnya merah pudar ya. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam larutan asam, maka warnanya menjadi warna pink. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam basa, itu warnanya adalah warna coklat ya. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam larutan garam, warnanya warna pinknya agak keabu-abuan ya. Oke, hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan kol ungu dapat dikatakan sebagai indikator alami yang paling baik. Kenapa? Karena tadi warnanya itu jelas ya. Kalau ke basah tadi warnanya hijau, terus kalau ke larutan yang bersifat asam warnanya berubah jadi warna pink. Karena memberikan warna yang berbeda pada setiap larutan dengan tingkat atau derajat keasaman atau kebasahan yang berbeda, sehingga dapat diurutkan derajat keasaman berikut. Kalau yang indikator alaminya atau warna indikator kol ungu itu pasti warnanya ungu ya. Semakin ke atas maka warna larutan itu semakin merah, maka itu semakin asam sifatnya ya. Kalau semakin ke bawah warna larutannya semakin warnanya kuning, maka itu sifatnya larutan basah. Oke, dari yang indikator ini, kalau kita bikin suatu pita indikator, maka dapat diurutkan sesuai dengan derajat keasaman. Ini pH-nya 1 ya. Kemudian semakin ke sini mendekati netral, warnanya ungu karena warna ekstrak dari kol ungu ini adalah warnanya ungu ya. Kemudian semakin ke sana itu semakin basah. Nanti yang pH-nya paling akhir, pH 14 itu kalau kita tetesi ekstrak kol ungu itu warnanya menjadi warna kuning. Kol ungu pun bisa diganti dengan tanaman gulma kencana ungu atau yang kita biasa kenal itu tanaman pertekan ya. Kalian punya bijinya kemudian ditaruh air, itu pertekan, itu tanaman pertekan. Oke. Indikator alami basah ya. Indikator buatan siap pakai indikator buatan merupakan indikator yang siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik kimia untuk menguji sifat larutan. Oke, di sini ada beberapa contoh indikator buatan. Ada kertas lakmus ya, ada lakmus merah, lakmus biru. Kalau yang tadi kan udah, nanti Ibu akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya ya Nak ya. Kemudian ada pH meter, kemudian ada pH tester, kemudian ada indikator universal. Bu, bagaimana sih cara membedakan untuk warna larutan yang terjadi untuk menggunakan 4 indikator buatan ini? Nanti Ibu akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya ya Nak ya. Oke, praktikumnya nanti Ibu akan jelaskan juga pada pertemuan selanjutnya.
Oke, kita lanjut ke kesimpulan pertemuan kali ini. Asam adalah suatu zat senyawa yang membuat rasa masam. Basa adalah zat senyawa yang dapat menetralkan rasa asam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari asam basa bersifat netral. Teori tentang asam basa antara lain teori Arrhenius yang tadi karena adanya pelepasan ion hidrogen dan pelepasan ion hidroksida. Teori Bronsted-Lowry karenanya adanya penerimaan proton hidrogen, dan teori Lewis adanya serah terima dari pasangan elektron bebas. Kemudian ada indikator. Indikator adalah suatu zat atau alat yang digunakan untuk menguji sifat larutan. Ada beberapa indikator alami seperti mawar, kembang sepatu, kubis ungu, kulit manggis, daun hanjuang, kunyit ya. Beberapa contoh indikator buatan ada pH kertas lakmus, indikator universal, pH meter, dan pH tester. Baik anak-anak, setelah Ibu tadi menerangkan tentang materi sifat zat, asam, basa, dan garam, berikut juga tentang indikator untuk mengetahui sifat larutan. Nanti kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Ibu harap tetap jaga kesehatan, jaga jarak, kemudian selalu cuci tangan setelah keluar rumah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.